Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pedagang daging di pasar yang mendapat azab gara-gara mengirim santet ke orang soleh. Begini kisah selengkapnya. Di jantung kota kecil yang sederhana, berdiri pasar tradisional Harapan Jaya, tempat para pedagang berjuang mencari nafkah. Di sana, aroma rempah-rempah, sayur mayur segar, dan daging yang menggantung di lapak-lapak memenuhi udara setiap pagi. Di antara sekian banyak pedagang, ada dua penjual daging yang sudah lama berdagang di pasar ini, Pak Hasan dan Pak Karim. Keduanya berjualan di tempat yang berdekatan, hanya terpaut beberapa kios saja. Pak Hasan adalah seorang pria paruh baya yang ramah. Wajahnya selalu dihiasi senyum, dan tangannya cekatan melayani pembeli. Daging yang ia jual selalu segar dan bersih, karena ia sangat menjaga kualitas. Bukan hanya itu, ia dikenal sebagai sosok yang jujur, dermawan, dan rajin ibadah. Tak heran, pelanggan setianya semakin banyak dari waktu ke waktu. Sementara itu, Pak Karim adalah pria yang sedikit lebih muda dari Pak Hasan. Sayangnya, ia memiliki sifat yang berbeda. Ia mudah marah, sering menggerutu, dan kurang ramah terhadap pelanggan. Daging yang dijualnya terkadang terlihat kurang segar, dan ia tidak segan-segan menimbang daging dengan cara curang agar mendapat keuntungan lebih. Kesuksesan Pak Hasan dan kecemburuan Pak Karim bulan Ramadan tiba. Seperti biasa, pasar menjadi lebih ramai dari hari-hari biasa. Masyarakat berbondong-bondong membeli bahan makanan untuk sahur dan berbuka. Di kios Pak Hasan, antrean pelanggan semakin panjang. Setiap orang yang membeli merasa puas dengan kualitas daging yang mereka dapatkan. Pak Hasan selalu melayani dengan sabar, bahkan kadang memberi tambahan sedikit daging sebagai bentuk sedekah kepada pelanggan setianya. Sebaliknya, kios Pak Karim tampak sepi. Hanya sesekali ada orang yang membeli, itu pun kebanyakan mengeluh karena harga dagingnya lebih mahal dari harga pasaran. Wajah Pak Karim semakin hari semakin kusut. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana lapak Pak Hasan tidak pernah sepi pembeli. Kenapa sih orang-orang lebih suka beli di tempat Hasan? Gumamnya dengan nada kesal. Padahal aku juga jualan daging. Ia mulai mencari-cari alasan. Apakah Pak Hasan menggunakan trik tertentu? Apakah ia punya koneksi khusus dengan pemasok daging? Atau jangan-jangan ada ilmu gaib yang membantu dagangannya laris? Pak Karim tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesuksesan Pak Hasan adalah hasil dari kejujuran dan kerja keras. Dalam hatinya, ia mulai merasa iri dan dengki. Setiap hari, ia semakin tidak tenang melihat kios sebelah yang selalu ramai. Ketika malam tiba, Pak Karim duduk termenung di teras rumahnya yang kecil. Ia menggenggam pecahan genting di tangannya, sesuatu yang sering ia lakukan saat sedang marah. Aku harus melakukan sesuatu, desisnya. Aku tidak bisa terus-menerus kalah darinya. Mata Pak Karim memancarkan niat jahat yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Malam itu, Pak Karim duduk gelisah di depan rumahnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi pikirannya lebih panas dari api. Ia tidak bisa tidur. Bayangan kios Pak Hasan yang selalu dipenuhi pelanggan terus menghantui kepalanya. Sementara itu, istrinya, Bu Siti, baru saja selesai membereskan dapur. Ia melihat suaminya duduk termenung dengan wajah penuh amarah. "Kenapa, Pak? Kok dari tadi bengong aja?" tanya Bu Siti pelan. Pak Karim menghela napas panjang. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Aku nggak habis pikir, Siti. Kenapa orang-orang lebih suka beli daging di tempat Hasan daripada di tempatku? Padahal kita juga jualan daging. Tapi lihat, kios kita makin hari makin sepi," katanya dengan suara yang penuh emosi. Bu Siti duduk di sampingnya, mencoba menenangkan suaminya. "Mungkin karena Hasan lebih ramah ke pembeli, Pak. Atau mungkin karena dagingnya lebih segar?"
Mendengar itu, Pak Karim mendengus. Kau pikir aku nggak jualan daging segar? Mereka cuma nggak mau ngasih aku kesempatan. Lagi pula, Hasan itu pasti pakai cara-cara licik. Bu Siti mulai merasa tidak nyaman dengan pembicaraan suaminya. Ia tahu bahwa Pak Karim memang sering iri pada orang lain, tapi kali ini rasanya berbeda. Niat jahat mulai tumbuh dalam dirinya. Keesokan harinya, ketika Pak Karim duduk di kiosnya yang sepi, datanglah seorang lelaki tua berpakaian lusuh dengan tatapan tajam. Wajahnya penuh kerutan, tapi sorot matanya dingin seperti ular. "Kenapa wajahmu muram begitu, Karim?" tanya lelaki itu dengan suara parau. Pak Karim terkejut. Ia tidak mengenal orang itu, tapi ada sesuatu yang aneh darinya. "Siapa kau?" tanyanya curiga. Orang tua itu menyeringai. "Aku hanya orang yang paham penderitaanmu. Aku tahu kenapa daganganmu selalu sepi. Dan aku tahu bagaimana caramu membalikan keadaan." Pak Karim semakin penasaran. Ia melirik kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. "Maksudmu?" Lelaki tua itu mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat Pak Karim tersentak. "Kalau kau ingin membuat bisnis Hasan bangkrut, kau butuh lebih dari sekadar keluhan. Kau butuh kekuatan dari alam lain." Pak Karim merinding. Ia tidak pernah berpikir sampai sejauh ini. Tapi entah kenapa, kata-kata lelaki itu menggoda hatinya. "Aku bisa membantumu," lanjut lelaki tua itu. "Di lembah Gunung Keramat, ada seseorang yang bisa memberimu jalan keluar. Seorang dukun tua yang memiliki ilmu hitam paling kuat di daerah ini. Datangilah dia, dan kau akan mendapatkan apa yang kau mau." Malamnya, Pak Karim tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di kepalanya. Apa aku harus melakukannya? Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Ilmu hitam bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Tapi di sisi lain, ia tidak tahan lagi melihat Hasan terus sukses sementara dirinya makin terpuruk. Akhirnya, ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, Pak Karim mengambil keputusan. "Aku akan pergi ke Gunung Keramat." Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk memulai perjalanan yang akan mengubah takdirnya. Dengan cara yang kelam, Pak Karim memulai perjalanannya sebelum subuh. Langit masih gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar yang menggantung di ufuk timur. Dengan membawa senter kecil dan seikat uang sebagai persembahan, ia melangkah menuju lembah Gunung Keramat, tempat yang konon dihuni oleh dukun sakti yang bisa mengabulkan permintaan. Udara semakin dingin ketika ia mulai memasuki area hutan di kaki gunung. Suara jangkrik dan burung hantu mengiringi langkahnya, menambah kesan mistis di sekelilingnya. Apakah ini keputusan yang benar? Pikirnya sesaat, namun ia segera menepis keraguan itu. "Aku tidak bisa kalah terus. Hasan harus merasakan bagaimana rasanya jatuh," desisnya penuh dendam. Setelah 1 jam berjalan menembus hutan lebat, Pak Karim akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tampak angker dan penuh aura gelap. Di sekelilingnya, puluhan kain hitam tergantung di pepohonan. Menari pelan tertiup angin malam. Ia menelan ludah. Baru kali ini ia merasa takut. Namun sebelum ia bisa mundur, suara berat menggema dari dalam gubuk. "Masuklah, Karim. Aku sudah menunggumu." Jantungnya berdetak lebih cepat. Bagaimana dukun itu tahu namanya? Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan ragu, ia melangkah masuk ke dalam gubuk. Di dalam, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang duduk bersila di atas tikar anyaman. Matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Bau dupa menyengat menusuk hidung. "Katakan, apa yang kau inginkan?" Suara dukun itu terdengar berat dan menggema. Pak Karim menelan ludah lalu berkata,
Aku ingin Hasan hancur. Aku ingin dia bangkrut. Aku ingin dia menderita seperti aku. Dukun tua itu menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis. Aku bisa membantumu, tapi setiap keinginan ada harganya. Kau siap membayarnya? Pak Karim ragu sejenak. Apa yang harus aku lakukan? Dukun itu mengambil sebuah mangkuk berisi cairan hitam pekat, lalu mengaduknya dengan jari-jari keriputnya. Dari dalam mangkuk, asap tipis mulai mengepul, membentuk bayangan Pak Hasan. Ambil daging segar dari kiosmu, campurkan dengan darahmu, lalu letakkan di depan rumahnya saat tengah malam. Lakukan ini selama 7 hari, maka kehancuran akan datang kepadanya. Pak Karim merasa merinding, tapi pikirannya sudah dipenuhi kebencian. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Aku akan melakukannya. Dukun itu menyeringai lebar. Bagus, tapi ingat, sekali kau melangkah ke jalan ini, tidak ada jalan kembali. Pak Karim tidak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu hal: membalas dendam. Malam itu, ia pulang dengan hati penuh keyakinan, membawa sejumput kegelapan yang akan segera ia gunakan. Malam pertama, Pak Karim mengikuti petunjuk dukun dengan hati penuh dendam. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong daging segar dari kiosnya, lalu menusuk jari telunjuknya dengan pisau kecil hingga darah menetes ke atas daging tersebut. Bau amis bercampur dengan hawa malam yang dingin. Sebuah ritual hitam dimulai. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju rumah Pak Hasan yang terletak tidak jauh dari pasar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana sunyi mencekam. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Pak Karim berhenti di depan pagar rumah Pak Hasan, menaruh daging berlumuran darah itu di ambang pintu, lalu bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Ini baru awal. Hasan, kau akan jatuh, pikirnya sambil tersenyum penuh kepuasan. Namun keesokan harinya, ketika Pak Karim datang ke pasar dengan harapan melihat kios Pak Hasan sepi atau terjadi sesuatu yang buruk padanya, kenyataan berkata lain. Pak Hasan tetap tersenyum seperti biasa, melayani pelanggan yang semakin ramai, seakan tidak ada yang terjadi. Pak Karim mulai gelisah. Kenapa tidak ada perubahan? Apa aku harus melakukannya lagi? Malam berikutnya, ia kembali melakukan ritual yang sama. Daging berlumuran darah kembali ia letakkan di depan rumah Pak Hasan. Tapi hasilnya tetap nihil. Hari ketiga, hari keempat, hingga malam ketujuh, Pak Karim tetap melakukan ritual tersebut. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa bisnis Pak Hasan akan bangkrut. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bisnis Pak Hasan semakin laris, wajahnya semakin cerah, dan pelanggan semakin bertambah. Pak Karim mulai panik. Apa yang salah? Kenapa santet ini tidak bekerja? Apa yang tidak disadari oleh Pak Karim adalah bahwa Pak Hasan adalah orang yang taat beribadah. Setiap malam, saat Pak Karim meletakkan santet di depan rumahnya, Pak Hasan sedang bersujud dalam sholat tahajud. Ia selalu memanjatkan doa-doa perlindungan, membaca ayat-ayat suci yang menjadi benteng dari segala kejahatan. Santet itu seperti debu yang tertiup angin, tidak pernah bisa menyentuhnya. Bahkan, tanpa disadari oleh Pak Karim, santet itu mulai berbalik kepada dirinya sendiri. Di malam ketujuh, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Pak Karim. Ketika ia tidur, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri dikejar oleh ratusan lebah besar. Suara dengungan mereka begitu keras, memenuhi udara seperti badai. Pak Karim berlari sekencang mungkin,
tapi lebah-lebah itu mengejarnya tanpa ampun. Ia merasakan sengatan panas yang menyakitkan di seluruh tubuhnya. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya penuh keringat dingin. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya ketakutan. Namun ini baru permulaan dari azab yang akan menimpanya. Sejak malam itu, Pak Karim mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Mimpi buruk itu terus berulang. Lebah-lebah besar selalu muncul, mengejarnya tanpa henti, menyengat tubuhnya dengan rasa sakit yang begitu nyata, hingga ia terbangun sambil berteriak. Siang harinya, saat ia berdagang di pasar, tangan dan kakinya terasa lemas. Setiap kali mencoba memotong daging, pisaunya selalu jatuh. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. Keanehan semakin menjadi-jadi. Pada hari ketiga setelah mimpi buruk itu dimulai, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Siang itu, cuaca sangat panas. Pak Karim memutuskan pulang lebih awal karena kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas. Untuk menghindari jalur ramai, ia memilih melewati jalan pintas yang melewati perkebunan. Jalan setapak itu sudah sering ia lalui, dan biasanya ia merasa nyaman. Namun, kali ini rasanya berbeda. Udara terasa lebih berat, angin seolah berhenti bertiup, dan suara-suara alam menghilang begitu saja. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Pak Karim mulai merasa cemas. Ia mempercepat langkahnya. Namun, tiba-tiba, beziz-diz. Dari balik pepohonan, muncul ratusan lebah besar, mengerumuni udara dengan dengungan yang menggetarkan dada. Mata Pak Karim membelalak ketakutan. Lebah-lebah itu sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Apa ini? Sebelum sempat melarikan diri, lebah-lebah itu langsung menyerangnya tanpa ampun. Sengatan pertama mengenai lehernya, disusul sengatan kedua di tangannya, lalu wajahnya, telinganya, dadanya, punggungnya, tak terhitung banyaknya. Pak Karim berlari sambil menjerit kesakitan, menampar-nampar tubuhnya yang dipenuhi lebah. Tetapi semakin ia berusaha mengusirnya, semakin banyak lebah yang menyerang. Rasa panas yang menyengat menyebar ke seluruh tubuhnya. Racun lebah mulai bekerja. Tubuhnya melemah, nafasnya tersengal-sengal, matanya berkunang-kunang. Ia tersungkur di tengah jalan kebun. Tidak ada orang yang bisa menolong. Tidak ada yang mendengar ceritanya. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, ia mulai menyadari sesuatu. Santetku berbalik, ini azabku. Seketika tubuhnya mengejang sekali, lalu diam untuk selamanya. Pak Karim meninggal di tempat itu. Tubuhnya bengkak dipenuhi sengatan lebah. Keesokan harinya, seorang petani yang kebetulan melewati jalan kebun menemukan tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Kabar kematiannya segera menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang bergidik ngeri ketika mendengar bagaimana tubuhnya dipenuhi luka sengatan lebah. Ini pasti balasan dari Allah, bisik beberapa orang yang tahu tentang sifat iri dan dengkinya. Sementara itu, Pak Hasan tetap berjualan seperti biasa, dengan wajah tenang dan hati yang bersih. Ia tidak pernah tahu bahwa seseorang telah berusaha mencelakainya. Tapi doa-doanya setiap malam telah menyelamatkannya dari niat jahat yang ingin menjatuhkannya. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa iri hati dan ilmu hitam tidak akan pernah menang melawan kejujuran, doa, dan ketakwaan. Tamat.